Halo teman-teman Jubir TV, balik lagi di season podcast Mata Batin bersama Ki Ahmad. Halo Ki, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang kota yang lagi viral di beberapa media sosial. Tentunya yaitu kota Saranjana yang ada di Pulau Kalimantan. Untuk pertanyaan yang pertama, gimana Ki? Udah siap belum Ki? Kita bahas kota Saranjana Ki? Insya Allah udah. Insya Allah siap. Oke, untuk pertanyaan pertama, kisahnya apa sih Ki? Kota Saranjana itu Ki? Sebenarnya ada beberapa asal-usul yang mengisahkan tentang kota Saranjana. Salah satunya ada sebuah peta kuno yang dibuat di zaman kolonial Belanda. Tepatnya 1845, di mana di peta tersebut menyebutkan ada satu kawasan yang disebut Tanjung Serangjana, salah satu histori sejarahnya Histori. seperti itu. Tapi saya pernah membaca beberapa komentar Ki. Ada yang menyebutkan kota Sarangjana, bukan Saran tapi Sarangjana. Apa benar Ki? Sebenarnya itu hanya penyebutan katanya saja ya, karena memang ada beberapa daerah dengan logat dan penyebutan yang berbeda tentang kota Sarangjana ini. Tapi yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah kota goib Saranjana. Kalau untuk penduduknya Ki, itu gimana Ki? Atau ada suku, kayak adat gitu? Untuk penduduknya sendiri, ini memang sangat rupawan ya, baik laki-laki maupun perempuannya itu sangat sangat enak dipandang seperti itu. Tetapi mereka memiliki beberapa perbedaan dengan manusia, yaitu tidak adanya garis di antara hidung dan bibir, seperti itu. Hmm, Dan mereka memiliki telinga yang sedikit lebih lancip ya. seperti alien Ki? Apa bukan? Oh bukan. Jadi ini berwujud seperti manusia namun cantik, rupawan gitu ya. Oke. Dengan pakaian yang wow, sangat Vulgar. mewah gitu. Sangat mewah ya. Oh, salah. Sangat apa namanya? Menarik perhatian gitu. Seperti itu. Untuk postur tubuhnya pun sama seperti manusia. Tingginya. Ya, sama seperti manusia kita nih. Oh. Seperti itu. Namun hanya ya sekali lagi tidak memiliki garis di antara hidung dan bibir atas ya. Itu di tengah-tengahnya itu ada garis tuh. Seperti itu. Apa benar di sana tuh sangat maju dan juga rumornya itu ada UFO gitu, bukan pesawat terbang tapi rata-rata tuh orang mengendarinya tuh pakai UFO gitu. Apa benar Ki? Teknologi memang sangat pesat di sana kemajuannya. Yang paling menarik adalah semua kendaraan transportasi di sana itu hampir tidak memiliki suara. Jadi benar-benar senyap ya kendaraannya. Beda dengan pesawat yang ada di dunia kita sekarang nih. Jadi benar-benar senyap. Kalau dibilang UFO ya mungkin karena kita tidak pernah melihat bentuk seperti itu gitu. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa eh, mereka orang-orang yang tinggal di kota Saranjana itu bisa menembus dimensi ke dimensi manusia. Jadi ada beberapa mungkin fenomena penampakan atau segala macam seperti itu yang mungkin bisa disebut UFO. Kota Saranjana ini memang luas dan besar sekali. Wilayahnya itu melingkupi daerah laut juga sampai ke hutan ya. Jadi memang itu satu satu kawasan yang sangat satu kawasan yang sangat besar sekali seperti itu. Karena memang kotanya ini kota megah ya. Kota yang perkembangan pesat, kota yang makmur, kota yang
semua orang-orangnya itu kaya raya di situ. Jadi memang luas sekali ini wilayahnya. Seperti itu. Jadi mencakup antara hutan dan ke area laut, tengah laut gitu. Berarti benar-benar luas banget ya Ki ya. Betul sekali. Dan kenapa kota Saranjana itu bisa hilang dari peta dunia Ki? Atau peta Indonesia ya? Kan adanya di Pulau Kalimantan gitu Ki. Kenapa bisa hilang Ki? Ada histori sedikit nggak Ki? Ini memang sebenarnya sih gini ya. Saranjana itu memang tidak resmi dipetakan secara nasional gitu ya. Tetapi memang seperti yang di awal saya bilang bahwa adanya penemuan di peta pada tahun 1845 di zaman kolonial Belanda tepatnya. Dan itu hanya penyebutan Tanjung, Tanjung Serangjana. Jadi bukan benar-benar pure kota Saranjana atau Serangjana seperti itu. Apa benar Ki? Hanya orang tertentu saja yang bisa menembus kota Saranjana. Jadi memang di wilayah Kalimantan ada sebuah portal atau jalan masuknya, yaitu berupa goa, di mana goa tersebut juga diyakini sebagai portal gaib yang dijaga oleh satu juru kunci yang memang sudah ada dari turun temurun gitu ya. Jadi juru kuncinya ini tidak boleh orang sembarangan seperti itu. Jadi ada beberapa warga atau rakyat Indonesia atau manusia biasa seperti kita yang bisa menembus ke sana dengan bantuan dari juru kunci tersebut. Tapi seumpama kalau misalnya saya tiba-tiba masuk ke dalam kota itu, apa saya bisa keluar lagi Ki? Baik. Memang ada beberapa kisah ya yang pernah saya dengar bahwa ada yang secara tidak sengaja memasuki kota Saranjana, dan penduduk kota Saranjana itu ramah, dan alhamdulillah hampir mayoritasnya itu muslim. Jadi jin muslim semua di sana, dan mereka memang sangat membantu manusia gitu. Jadi ketika ada yang tersesat di dalam kota tersebut, mereka dengan senang hati akan membantu untuk mengembalikan ke dunia manusia. Kirain kalau misalnya sudah masuk ke kota tersebut, udah nggak bakal bisa balik lagi ke dunia yang nyata, dan juga sampai meninggal dunia gitu. Itu benar nggak sih? Mungkin bisa kita bilang tuh bahwa orang-orang yang pernah masuk secara tidak sengaja di kota Saranjana itu malah betah di sana. Jadi dia tidak ingin kembali ke dunia manusia karena memang begitu menakjubkannya kota Saranjana itu. Yang benar-benar manusia itu tidak bisa membayangkan gitu betapa indah, betapa futuristik kota tersebut gitu loh. Karena sementara ini nggak ada yang ada di Indonesia yang yang menyerupai kota Saranjana, atau baik dari segi keindahannya maupun segi kemajuan teknologinya seperti itu. Tadi kan kita sudah bahas tentang penduduk, tentang teknologi. Ada nggak cerita-cerita yang mungkin lebih dari cerita-cerita orang ataupun artikel Ki? Pengalaman saya memang di tahun 2000-an itu saya mencoba untuk menjalani perjalanan spiritual untuk memasuki kota Saranjana. Dan saya bisa bercerita seperti ini karena memang itulah yang saya lihat dan saya rasakan ketika saya berada di sana. Dan memang perbedaan waktunya itu sangat signifikan ya. Jadi saya merasa sebentar gitu di kota Saranjana, tapi ternyata di sini memakan waktu tuh yang cukup lama gitu, sampai dengan seharian full seperti itu. Padahal di sana cuma sebentar ya Ki? Di sana hitungan menit saya. Oh, hitungan menit Ki?
Itu betul. proses masuknya gimana Ki? Atau melalui cahaya atau ada pintu berupa goa gitu Ki? Ya itu, yang tadi saya bilang bahwa ada sebuah goa di satu wilayah di dekat Teluk Saranjana tersebut atau Tanjung Saranjana tersebut yang merupakan gerbang seperti itu. Tapi goanya itu nyata Ki? Nyata, goa itu Oh, nyata. Dan boleh minta nama goanya Ki? sebenarnya goa ini tidak memiliki nama, tapi ketika ada orang-orang yang memiliki eh, penglihatan lebih ya, mata batin, maka goa itu seperti bentuk sebuah gerbang yang megah, yang mewah, seperti itu. Oh, berarti adanya di dalam goa itu pintu gerbangnya Ki? Goa itu adalah gerbangnya, Oh, kalau karena orang biasa ngeliatnya hanya goa gitu. betul. Oh, paham, paham, paham. Oke, Kiamat. Jadi ini pertanyaan terakhir. Mungkin saya akan bertanya tentang yang kisah yang benar-benar viral, Ki. Yaitu tentang pengiriman barang atau alat berat. Nah, itu tujuannya ke kota Saranjana atau hanya kisah-kisah halusinasi aja, Ki? Orang-orang di sekitar kota Saranjana memang sering menyebutkan bahwa ada perdagangan goib namanya. Jadi penduduk Saranjana itu memang senang sekali untuk bertransaksi dengan barang-barang dunia manusia. Mungkin salah satunya itu dengan alat berat. Ada mungkin dari penduduk Saranjana memesan alat berat di dunia manusia dan alamat pengirimannya pasti yang tidak lazim, yaitu mungkin di tengah hutan atau di pinggir jurang ditaruhnya seperti itu. Mencari tumbal, Ki? Bukan. Oh, bukan. Tapi memang ini benar-benar dinamakan perdagangan, tapi perdagangan goib. Dan orang penduduk Saranjana pun akan membayar tersebut, cuman berupa emas atau barang-barang berharga. Oh. Seperti itu. Jadi tidak melalui mata uang. Tapi kok bisa ya alam gaib pesan ke orang yang nyata kayak kita gitu Ki? Kok bisa? Atau mungkin hanya prank gitu? Atau apa ya disebutnya ya? Ngerjain supir inilah gitu untuk ngantar ke kota Saranjana Ki? Baik, ini ada satu hal yang menurut saya spill sedikit ya. Di mana ada seorang putri yang berasal dari penduduk Saranjana itu yang bebas untuk keluar masuk ya. Jadi sang putri ini ingin merasakan dunia manusia itu seperti apa, Oke. dan memang tidak hanya sekali melainkan berkali-kali ya sang putri ini keluar dari kota Saranjana dan ke dunia manusia. Nah itulah menjawab bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu ya, karena memang perdagangan goib itu tidak hanya sekali transaksinya, tapi sudah sering kali dilakukan seperti itu. Mungkin yang paling fenomenal adalah alat berat ini karena memang besar ya, Ya. gitu. Tapi untuk hal-hal kecil seperti makanan mungkin atau souvenir segala macam dari dunia manusia yang dibeli oleh penduduk Saranjana itu udah banyak seperti itu. Oke, jadi kalau untuk perdagangan gaib, mungkin sama halnya di Pulau Jawa tuh banyak cerita kayak pasar gaib gitu Ki. Hampir sama mungkin Ki. Iya, Atau hanya penyebutannya aja yang beda ya Ki? baik. Kalau bedanya adalah pasar goib ini manusianya yang datang untuk berdagang ya Oke. ke alam goib, tapi kalau perdagangan goib di kota Saranjana itu adalah penduduk kota Saranjana yang membeli benda-benda atau barang-barang yang berasal dari dunia manusia seperti itu. Oke Ki, sekali lagi saya terima kasih atas informasinya. Semoga untuk teman-teman yang menonton silakan percaya atau tidak, jadi ini hanyalah sebuah kisah, cerita, ataupun pengalaman yang ada dari diri seseorang. Terima kasih semuanya.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.